welcome back on iTalk, only on www.insertlife.com with me, Christy. How are you, Insertizen? Semoga di hari ini, di sore hari ini kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ngomongin seputar yang bahagia gitu ya, udah pasti kalau misalnya kamu mendapatkan keuntungan kayak cuan-cuan-cuan dari apapun itu, kamu pasti bahagia. Nah sekarang di layar kamu sudah ada QR Code dari Alobank yang bisa kamu langsung scan dan download di handphone kamu. Gampang banget kan? Dan kalau misalnya kamu download sekarang, kamu akan langsung mendapatkan koin Rp25.000 yang bisa kamu gunakan untuk berbelanja, investasi, transaksi apapun itu, kamu bisa menikmati semua kemudahan dan juga promo dari Alobank. Dan yang paling penting nih, ini juga ada sebuah fitur yang sangat menggemparkan, yaitu instant pay letter sampai dengan Rp100 juta buat kamu yang mau buka usaha atau mungkin ada keperluan-keperluan. Ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa banget dan juga masih banyak banget fitur-fitur lainnya dari Alobank. Jadi kamu tinggal langsung sekali lagi download aja, terus kamu korek-korek sendiri gitu ya. Ada promo apa nih? Ada apa gitu kan? Semuanya gampang, mudah. Dan yang paling penting kalau kamu udah download juga Insertizen, jangan lupa upgrade account kamu ke Alo Prime karena dengan kamu mengupgrade keuntungannya juga banyak yang di-upgrade. Pokoknya buka Alobank, buka masa depan ya. Berbicara mengenai masa depan, aku juga percaya bahwa bintang tamu yang satu ini di usia yang masih teenager, I think I can say it's a late teenager karena usianya 19 ke 20 sebelum dia menginjak kepala 2 gitu ya. Walaupun beratnya kepala 3, tadi kita sebelum syuting tuh kayak gila ini mungil banget. Tapi aku percaya bahwa masa depan itu bakalan cemerlang banget karena sampai dengan sekarang aja dia kayaknya salah satu penyanyi Indonesia yang akun sosial medianya di-follow sama bintang-bintang international. So please welcome the one and only Alsa Akila. Alsa, welcome to iTalk. Thank you for your time. Aduh, aku tuh sering lihat kamu di timeline aku, terutama timeline TikTok, tapi aku nggak menyangka kamu sekecil ini, kamu semungil ini. Aku di samping dia seperti tahu, aku takut gitu ya. Tapi ngomongin sebenarnya berat badan, kamu tuh berat badannya berapa sih, Sa? Aku terakhir nimbang. Terakhir nimbang tuh 35, tapi aku pernah sampai 38. Tapi aku nggak tahu sekarang berapa. Aku yang di 55 agak sedih, tapi nggak apa-apa karena dia badannya mungil tapi hatinya dan juga suaranya sangat jauh dari kata mungil, besar banget ya. Sama seperti followers kamu yang angkanya besar banget. Di TikTok followers dari seorang Alsa Akila ini lebih dari 10 juta pengikut loh pemirsa. Coba sekarang kamu cek di accountnya, apakah jangan-jangan udah naik ke 11 juta atau pokoknya terakhir aku cek tadi masih 10, sekian. Itu gimana ceritanya sih, Sa? Karena kan aku yakin kamu juga dari nol dong, nggak mungkin tiba-tiba begitu buka langsung jet 1 juta gitu. Terus gimana? Jadi awalnya main TikTok itu sebenarnya udah lama, kayak tahun 2016. Dari yang zaman-zaman main 2016, 6 tahun yang lalu dong. Udah ada TikTok. Iya, tapi yang joget-joget gitu loh kan. Oh, yang masih belum cover-cover ya. Terus kayak mulai cover itu semenjak pandemi. Karena banyak teman-teman yang bilang, kamu coba cover di TikTok deh. Sebelumnya aku juga cover tapi di IG. Oh, oke. Ya, habis itu kata orang-orang, coba cover di TikTok karena sekarang semua orang udah pakai TikTok. Terus cepet naiknya juga gitu kan. Ya udah kayak awalnya oke lah, coba-coba aja dulu. Terus akhirnya aku nge-post, ya nggak sekali langsung rame sih, langsung kayak berkali-kali. Pas itu terus aku upload, aku tinggal semalaman gitu kan. Aku upload di TikTok dan juga Instagram. Nah terus kayak besokannya di story, di Instagram tuh banyak yang nge-tag aku di story tapi kayak watermarknya TikTok gitu kan. So aku bingung kok orang-orang bisa tahu TikTok aku gitu kan. Dan aku cek TikTok ternyata udah rame banget, udah kayak 200k gitu viewsnya. Tapi followersnya waktu itu kamu ingat nggak? Masih 2000-an. 2000-an. Nah, itu berarti 2000 kan tadi kamu bilang pas pandemi, let's say pandemi 2020 ya. 2 tahun untuk mendapatkan 10 juta followers is not a simple thing. It's a huge number gitu. Kalau mungkin 2 tahun. It's not 2 years though. It's a year. Iya, jadi dari 2020 itu mulai naik ke 1 juta followers. Itu di November atau Desember 2020. And then I reach 10 million followers itu di April 2021. Hah? Iya. Berarti dari jadi kayak around Oktober. 6 months. Iya, 6 months. Itu apa
apa yang kamu gunakan kok bisa? Ya semua kalau ngomongin konten upload semua orang upload. Banyak TikToker yang bisa sehari tuh 3, yang cover juga banyak, yang medley juga banyak. So from your perspective gitu, apa yang bisa bikin seorang Alsa ini 6 bulan? Ya let's say dari 1 juta ke 10 juta loh. Dari aku sih yang ini aku pernah nge-cover kayak medley lagu viral di TikTok. Jadi aku jadiin satu kayak mash up lah. Mash gitu. up-nya. Iya, jadi kayak mash up 5 lagu. Iya. Terus ya udah aku post, sebenarnya awalnya iseng aja karena aku dari dulu suka nge-mash up lagu gitu kan di YouTube, tapi K-pop song gitu. Dan aku pengen coba di TikTok, siapa tahu rame gitu kan. Kayak orang suka deh. Akhirnya aku coba upload tuh pertama kali kayak Oktober, November. Aku upload langsung kayak 1 million views di 6 jam. Oh 6 jam tuh langsung 1M ya? Oke, terus. Habis itu, ternyata emang banyak yang suka gitu kan. Akhirnya aku bikin lagi, kayak November aku ngepost kayak lagu Backyard Boy, kalau kakak tahu, Mad at Disney, terus Sofia. Ya itu aku mash up, dan ya ternyata rame lagi, kayak 1 minggu tuh udah 7 million views gitu. Ya 1 minggu, akhirnya ya udah sering ngepost itu baik yang rame, jadi kayak setiap aku ngepost tuh jadi bagus gitu loh. Pokoknya FYP terus, bagus. algoritmnya bagus, dan kamu terus keep on making mess up itu ya. Dan selain itu aku juga suka cover, tapi a cappella, jadi kayak bener-bener suara aku doang. Dan singkat, itu kayak banyak yang suka juga ternyata. Terus akhirnya aku suka ngepost gitu a cappella aja, with no music gitu. Jadi kayak banyak yang views, kayak always di atas 10 juta views gitu. Iya, dan kita kalau misalnya TikTok kamu juga banyak banget yang nggak diapin pun gitu ya, banyak banget yang 2 digit M, 11, 12, 15, 17, dan maksud aku itu tuh bener-bener sebuah prestasi banget loh, karena aku yakin bukan cuman dari Indonesia aja, tapi follow fans kamu juga dari luar negeri juga gitu kan. Fun fact ya, yang pertama itu yang paling banyak followersnya malah dari Philippines. Oh, and then baru Indonesia, baru US. Terus kalau misalnya dari Korean gitu kan kamu juga bener-bener ini kan. Dan fun fact juga bahwa kamu tuh salah satu konten kreator dari Indonesia, either di TikTok ataupun di sosial media kamu, yang di follow banyak banget bintang-bintang Hollywood, like seriously Hollywood. Siapa aja, sebutin. Oke, yang aku inget ya, Bella Hadid. Bella Hadid, soalnya juga gak dia inget, saya gak apa-apa juga ya kan. Bella Hadid, siapa lagi, sebut lagi. Anne Mary. Oke, Anne Mary. And itu kan yang nyanyi 2002 kan? Iya. Gila, aku kan fans banget sama dia. Terus Sabrina Carpenter. Oh no, gila. Terus. Terus ada Ayu enggak. I would cry. Ayu, please, you know that she is a big fan of you. If you watching the video, please notice that she is following you, and if you don't mind, please follow back her. Love you, Ayu. Once noticed me on Instagram. Iya, jadi aku tuh tadi kan sempat kita ngeriset juga ya pemirsa bahwa memang si Alsa ini juga big fan of Ayu, dan aku juga suka banget sama karya-karyanya Ayu, dari actingnya dia ataupun di lagunya dia, Celebrity and Everything gitu kan. Aku tuh merasa kayak ada kesamaan gitu loh, ada benang-benangnya si Alsa ini sama Ayu kan. Ini bukan masalah kita ngomongin fisik ya, tapi as a look gitu dia sama-sama mungil dua-duanya, terus kayak sama-sama energik banget gitu. Dan Ayu juga aku bisa ngeliat auranya juga humble banget, dan I can see it from Alsa juga gitu kan. Tapi itu gimana rasanya kamu pernah di-notice Ayu, terus juga banyak banget bintang-bintang internasional yang follow back kamu gitu, atau malah jangan-jangan dia yang follow duluan kan, tuh apa gue bilang kan, bukan di follow back, dia di follow duluan, say. Gimana Sa? Iya, nggak nyangka sih, pastinya kayak ngonten cuma ya for fun kan awalnya, and ya udah paling orang-orang Indo dan sekitarnya aja yang lihat, kayak nggak nyangka bakal sampai internasional, bahkan sampai artis-artis yang top gitu kayak nge-follow aku nggak nyangka sih. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai seorang Alsa Akila itu sendiri, nah sebelum kamu dikenal di sosial media dengan followers yang banyak, dengan karya-karya yang juga luar biasa, siapa sih seorang Alsa Akila itu sebenarnya? Seorang Alsa Akila itu, dia adalah seorang wanita. Ya wanita lah ya, cantik gini gitu kan. Seorang remaja. Remaja putri. Iya, remaja putri yang lahir di Batam sebenarnya. Batam pada tanggal 3 Maret 2003. 333.
Oh nice. Iya. Sorry, itu memang mama kamu plan di Emang itu atau? normal. Oh wow, bener-bener ini banget ya. Yeah. Sebuah angka yang cantik, apalagi kalau misalnya Sesa kan bisa di ini ya, Yeah. bisa diminta atau dilihat juga disesuaikan. Tapi kalau misalnya lahirnya benar-benar Normal. secara ini di tanggal yang cantik juga di jam berapa? Jam 3 juga? No, Oh, jam oke, kirain jam 3, tanggal 3, bulan 3, tahun 2003. Which is tahun ini kamu menginjak 19 tahun. Iya, dan aku 19 anak tahun. ketiga. Oh wow, kakak kamu dari berapa bersaudara? Aku 4. 4, kakak kamu 2 orang? Kakak aku 2 orang. Cewek cowok, cewek-cewek, cowok-cowok? 4 cewek semua. Oh wow, Yes, rame dong rumahmu betul. cewek-cewek semua. Dan yang terakhir ini bedanya 16 tahun sama aku. Dia Baru Iya, dong, sekarang dia umur 19 3 tahun. Oh wow, berarti 16 Iya. tahun kamu sempat ngerasain juga background Iya. sebagai anak bontot ya. Betul. Sebelum akhirnya tahta kamu sebagai Tiba-tiba tahta tertinggi di direbut. rumah. Iya. Direbut 16 tahun kemudian. Tapi coba tell me about your family. ya jadi ya kita suka pindah-pindah gitu. Sorry, background pekerjaan papa apa kok akhirnya bisa pindah-pindah? Ya, papa itu kerja jadi PNS. Oh PNS, Iya, oke. PNS, dan mama awalnya dia dulu kerja jadi di kayak Apa? kesehatan gitu. Oh oke, di bidang kesehatan. Ya, tapi semenjak aku lahir, kalau nggak salah, jadi ngurusin anak gitu kan. Dan, Full time ya, ibu rumah tangga. full time. Oke, terus? Habis itu karena suka pindah-pindah juga, jadi ya susah kan kalau mau kerja tetap gitu. Akhirnya aku aku lahir di Batam, dan dari Batam aku pindah ke, mereka ketemu di Padang. Oke. Kakakku berduanya, yang pertama lahir di Padang, yang kedua lahir di Bukit Tinggi, aku di Batam, habis dari Batam kita pindah ke Jogja, habis dari Jogja kita pindah ke Bangka Belitung, habis dari Bangka Belitung kita ke Semarang, Yes. di Semarang paling lama 7 tahun, and then baru terakhir ke Jakarta. Tapi mereka berdua adalah orang Jakarta apa orang Padang? Papa mama? Enggak, papa orang Madura, Oh, mama oke. orang Riau. Oh oke, jadi apa yang membuat mereka bertemu dan menikah di Padang itu? Mama Pekerjaannya? mama lagi sekolah, Oke. papa lagi penempatan pertama kerja. Oh nice, it's very cute ya. Yeah. Banyak cerita ininya loh, cerita manisnya dan kamu apal tuh kota-kota di Indonesia kayaknya benar-benar tinggal juga gitu kan. Terus aku juga mau nanya gimana background kamu sebagai keluarga yang harus berpindah-pindah, apakah itu affect your psychology in a positive way atau mungkin agak-agak ada masa sedihnya karena harus berteman lagi, harus campur-campur lagi? Sebenarnya nggak terlalu ya, karena kan aku lebih lama tinggal di satu kota. Pas di Semarang itu kan 7 tahun aku tinggal. Jadi kayak pindah-pindahnya tuh lebih baik pas kecil. Jadi lebih ke nggak inget ya, kayak lebih ke nggak inget. Terus karena masa pertumbuhannya udah tinggal di satu kota aja, jadi kayak ya nggak terlalu ngefek gitu. Paling dari pindah ke Semarang ke Jakarta yang agak ngefek karena udah mulai gede kan, SMP pas itu, dan pindah sekolah juga, pindah semuanya lingkungannya beda, teman-temannya beda gitu kan. Tapi So far so good ya. So far so good ya. Kamu pernah mengalami bully nggak sih? Kayaknya aku nggak tahu ini bully apa enggak ya. Tapi kayak pas dulu kan aku suka ikut The Voice Kids ya. Pokoknya aku ikut ajang-ajang talent bakat dan kayak aku jarang sekolah. Aku kayak lebih sering ke Jakarta ikut audisi bla-bla gitu kan. Jadi kayak jarang bersosialisasi sama teman-teman. Jadi kayak I don't know, kayak maybe pas aku menghilang gitu kayak banyak yang butuh mungkin, jadi kayak akunya nggak ada gitu. Aku soalnya pas itu juga pernah jadi OSIS dan aku juga cheerleader. Dan aku ya cheerleader itu aku jadi flyer kan, yang which is kayak kalau nggak ada aku susah gitu kan. Ya sebenarnya kayak nggak tahu ini bully apa enggak sih, cuma kayak aku ngerasa lingkungannya pas di Semarang tuh kayak udah nggak nyaman gitu kan. Terus tapi setelah aku pindah ke Jakarta, aku senang banget, malah kayak pada welcome gitu, kayak kamu dari The Voice ya, kayak kamu suara bagus bla bla bla. Jadi kayak lebih enak di sini. Itu mungkin memang ada ininya aja kali. Terus sorry, kamu tuh waktu OSIS tuh SMP SMA? SMP ya, aduh SMP kan maksudnya cewek-cewek tuh lagi berebut banget tahta gitu loh, paham kan? Aku juga pernah jadi di posisi kamu juga, jadi mayoret juga, tapi bukan cheerleader, terus jadi OSIS juga, dan itu juga aku lagi berkarir di SMA juga, which is tuh serangannya memang secara nggak langsung tuh kayak, gue inget banget ya, dulu tuh guru gue ngomong gini, waktu gue lagi izin di sebuah, pokoknya gue lupa ajang yang mana, pokoknya gue nggak izin, terus tiba-tiba di Senin pagi ya, kan biasanya ada perwakilan kelas, guru aku ngomong gini, Maria Kristi, apa kabar? Masih inget jalan sekolah?
masih lah Pak, masa saya lupa jalan ke sekolah. Itu kan sebenarnya sarkasem ya, kayak lu tuh kemana aja gitu. Lu masih ingat lo sekolah gitu. Iya masih lah Pak, saya belum lupa ingatan. Tapi memang cara yang paling gampang itu adalah untuk benar-benar make it into jokes aja dan jangan ambil hati. Dan mungkin kalau misalnya psychology di Semarang beda kali ya sama di Jakarta. Kalau Jakarta udah kan lebih cuek dan lain-lain. Sampai akhirnya SMP, SMA dan sekarang kamu tahu bahwa wanita cantik ini seorang Alsa adalah seorang mahasiswi jurusan administrasi negara di aku boleh nyebut ya, Universitas Indonesia. So how's the journey being anak kampus? Ya, sebenarnya nggak nyangka bisa jadi anak UI sih, karena jujur aku nggak ada tujuan bakal ke sana gitu. Oh oke. Tujuan dulu waktu SMA tuh seorang Alsa tuh pengennya kuliah apa sih, di mana gitu kan, kadang-kadang banyak ini kan impian gitu kan. Sebenarnya dari kayak aku tinggal di Semarang, itu aku kayak pengen kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia di Jogja kan. Oh ya, biasa lah anak musik kan pengen banget ke situ. Ya terus. Jadi kayak dulu kalau ditanyain mau kuliahnya di mana, di situ jawabnya gitu kan. Terus tapi setelah aku pindah ke Jakarta dan aku masuk SMA yang lumayan favorite gitu kan di Jakarta Barat. Jadi kayak apa ya, lingkungannya ngaruh gitu kan. Karena yang lain tuh pada mau masuknya universitas yang ternama kayak UI, UGM, ITB dan lain-lain. So kayak menarik gitu kan. Aku BTW jurusan IPS pas itu. Oh oke, hidup IPS. Iya, hidup IPS. terus aku ya udah akhirnya aku pindah. Maksudnya aku kayak pengen masuk Ilkom deh jadinya gitu, ilmu komunikasi, karena kan menurut aku masih sejalan sama karir yang mau aku. Yes. Tapi aduh kayaknya susah deh Ilkom, kalau di UI kan banyak yang minat gitu kan, dan kayak bakal susah ya. Terus ya udah, tapi kayak mau coba aja dulu. Dan pas aku udah kelas 12 kan ada namanya SNM kan. Yes. Jadi aku juga awalnya nggak expect aku kayak aku nanti bakal SNM, kayak aku juga dari awal nggak ngejar nilai biar bisa SNM gitu, enggak, karena kayak ya udah santai aja lah sekolah Pencil gitu kamu kan. Ya. Terus pas udah ada pengumuman kota SNM, ternyata aku masuk kota SNM, aku kayak ranking 20 gitu, 20. Terus aku kayak oke, kayak this is a huge opportunity gitu kan, jadi kayak aku nggak mau miss that opportunity gitu loh. Akhirnya pas aku lihat kalau masuk Ilkom itu udah banyak yang minat, dan kayak kalau SNM biasanya 1 orang doang kan yang lolos, dan di atasku tuh udah banyak banget yang pilih Ilkom kan Kak. Jadi kayak oke, aku jadi pilih aja jurusan yang aman gitu menurut aku, dan aku tuh awalnya mau masuk sastra Inggris juga. Tapi berat. pas aku pertimbangin sama admin negara, kayaknya lebih ke admin negara aja deh, karena papa kan juga PNS dan mungkin dia bisa bantu gitu kan. Iya. Terus ya udah akhirnya aku pilih admin negara, dan so far ya aman-aman aja sih, belum ada yang gimana-gimana. Semester berapa sih kamu sekarang? Aku udah 2, OTW 3. Oh semester 2, OTW 3, which is ya ya baru 1,5 tahun dong berarti ya. Terus baru 1 tahun. Mata kuliahnya apa aja sih? Mata kuliahnya coba lu mention deh apa yang lo ingat gitu. Yang semester 1 itu ada pengantar hukum dan sistem hukum Indonesia. Oke, masih aman. Ya, habis itu ada dasar ilmu administrasi, statistik kali ya, pengantar statistik. Oke. Terus apa ya? Pengantar RT RW nggak ada ya? Nggak, itu nggak, beda saya. Oke, terus. Terus yang semester 2 ini ada, aku udah lupa, oh my god. Semester 2 ini ada statistik lanjutan. Lanjutan yang tadi. Habis itu ada pengantar manajemen. Waduh, mungkin terlalu nggak apa. Don't be so hard, nggak apa. Just take your time, nggak apa. Nanti kita lihat lagi ya. Oh, ada sistem administrasi Indonesia. Oh ada. Habis itu ada, wait, aku lagi jadwal kuliah. Nggak apa-apa Alsa, kalau nggak inget kita nggak ini kok. Don't be so hard, nggak apa, kamu ntar ini aja. Mungkin kamu memang fokus sama single kamu and it's okay ya. Tapi so far menjalani perjalanan hidup yang menurut aku kayak lumayan berwarna. Kayaknya memang membentuk bukan pesona ya, karakternya seorang Alsa yang kayak gini nih, yang misalnya easy going tapi light juga and bubbly and everything. Kalau sekarang kamu ngelihatnya, kan tadi kamu sempat ada plan buat ambil Ilkom supaya bisa selaras nih sama apa yang aku pengen menjadi seorang penyanyi, musisi ataupun orang yang berkarir di dunia musik gitu. Kalau sekarang kamu ngelihatnya begitu kamu ngambil kuliahnya ini administrasi negara,
terus kamu juga tetap berkarir, malah kita bisa bilang karirnya tuh bener-bener naik banget. Amin. Kamu ngelihatnya gimana tuh, Sa? Apakah memang masih bisa selaras ataupun kayak aduh sebenarnya nih ada banget nih peluang-peluang pengen pindah aja ke isi atau apa segala gitu? Jujur emang dari awal kayak nggak ada selaras-selarasnya kan Kak. Tapi kayak aku tuh mikir karena emang aku pengen jadi berkarir sebagai musisi, penyanyi gitu kan. Pokoknya yang di dunia entertainment. Dan aku ngeliat kayak nggak jarang artis-artis gitu kan yang jadi kayak kerja di publik juga kayak anggota DPR dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak aku mikir, oh mungkin bisa ke situ. Walaupun berlatar belakang gitu ya, tapi tetap bisa menjalani semuanya. Dan kamu juga so far menjalaninya aman-aman aja ya. Kalau kita ngelihat perjalanan kamu as a singer sebagai penyanyi, tadi kamu sempat bilang juga bahwa kamu sempat masuk beberapa, ada dua talent show untuk anak-anak yang memang pernah diikutin seorang Alsa walaupun Alsa tidak keluar sebagai seorang juara. Dan rumornya yang pengen aku klarifikasi adalah salah satu dari talent show itu yang memang talent show-nya untuk anak dewasa itu sempat mempropose seorang Alsa untuk join di talent show tersebut. Tapi katanya ditolak mentah-mentah sama Alsa. Is that true, sister? Yes. Serius? Jadi gimana kamu dipropose-nya gimana? Terus akhirnya kamu nolaknya gimana? Perasaan kamu gimana? So, pas itu kebetulan. Mereka bareng nawarinnya sama Acuan. What is Acuan? Acuan itu manajemen dan label. Oh, the management ya? Which is beda, management sama talent search itu kan beda mentalitinya. Ini biar sebagai background aja sebelum Alsa lanjutin, manajemen tuh berarti udah ibarat kata gini, lu udah mau dibentuk, mau dicariin job gitu loh, ini mau dibentuk untuk menjadi seorang star. Tapi kalau misalnya talent search, Ngana masih harus berjuang kakak. It's a long journey. Lalu silakan dari Acuan dan juga talent search tersebut. Kenapa kayak pas banget gitu kan, ditawarinnya waktunya sama. Akhirnya jujur sempat bingung di situ. Iya, bingung banget dan kayak aku kayak banyak pertimbangan lah kalau misalnya talent itu kan aku belum tentu menang. Exactly, like what I said. Walaupun menang belum tentu bisa berkarya terus kan, belum tentu terkenal gitu kan. Tapi kalau di manajemen dan label, pasti aku udah langsung bisa bikin karya gitu kan. Nah kalau misalnya di talent kan aku harus juara dulu baru bisa bikin karya gitu kan. Kalau di manajemen aku langsung bikin karya, langsung berkarir gitu. Jadi kayak mikirnya ya udahlah mungkin ini waktunya. Karena aku udah mulai mengebangun itu kan dari kecil juga karena ikut talent show udah 2 kali gitu kan, dan udah besar di TikTok juga. Jadi aku kayak mikir this enough lah gitu buat ngebangun karir aku, dan akhirnya aku memutuskan untuk bergabung dengan Acuan. I know that position because I was there too. Apalagi waktu itu juga SMA juga sama, sebuah talent show dan juga pekerjaan. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomong dulu ya, talent show itu kan talent show yang mempurpose kamu itu is a big talent show dan banyak banget history yang baik gitu terhadap alumninya. Dan si manajemen ini, apapun manajemennya ya, bukan si Acuan doang. Kita kan sebenarnya gambling loh masuk manajemen itu. Belum tentu, karena aku juga salah satu korban yang bukan korban ya, kayak kurang berhasil lah dengan manajemen itu, which is sebenarnya itu keputusan yang berat. Nah waktu itu, waktu kamu di persimpangan jalan mesti pilih si manajemen ataupun si talent show itu, apa yang kamu lakukan? Apakah you write down the list gitu, kayak plus minusnya, atau kamu doa, apalah mungkin, atau kamu tanya mama atau apa, atau gue kayaknya karena gue anak kecil, manajemen aja gitu. Oke, so aku enggak write down the list sih, enggak, tapi ya paling konsul sama keluarga gitu, nanya orang tua gimana baiknya gitu kan. Selain itu juga tanya orang-orang di sekitar yang sekiranya tahu lah gitu kan, dan ya doa juga. Akhirnya ya udah bismillah gitu kan, semoga ini keputusan terbaik. Dan ternyata juga terbaik gitu ya, sampai kita bisa lihat seorang Alsa dengan 3 singlenya, yang nanti juga kita bakal ngebahas seputar I Wanna. Yang benar-benar kayak cute banget, Alsa banget gitu ya. Tapi sebelum bahas ke situ, kamu mempunyai sepanjang kamu berkarir deh ya. Itu tahun berapa sih kamu ditawarinnya, sorry? 2020, which is 2 tahun yang lalu ya. Sepanjang 2 tahun ini dengan peningkatan followers kamu yang banyak banget, dan orang mulai kenal seorang Alsa Akila juga. Kamu mengeluarkan 3 single, right? 3 single itu dengan di manajemen yang ini, which is
kita bisa bilang bahwa di persimpangan itu Alsa membuat keputusan yang benar karena berkarya dan lain-lain. Tapi dulu kamu kan memang dikenal sebagai orang yang bukan orang, konten kreator yang mengcover, yang sering banget mengcover lagu-lagu orang. Dan sebenarnya dari proses jadi penyanyi yang suka mengcover lagu orang dan memperkenalkan karyanya dia sendiri, itu tuh kan ada struggle-nya sendiri ya. Nah kamu tuh nyikapinnya gimana sih, Sa? Nah ya jujur itu sekarang kita masih berjuang lah untuk mengubah image itu. Karena emang orang-orang taunya pasti Alsa cover gitu kan, TikTok gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya udah mulai coba ngebangun image penyanyi itu dari TikTok itu sendiri. Kayak misalnya aku suka pakai sound aku, pakai lagu-lagu aku buat bikin konten gitu. Dan akhirnya orang-orang jadi kayak, oh ini lagunya Alsa itu, Alsa gitu, oh dia punya lagu. Jadi ya semoga orang-orang makin ke depan makin nerima aku sebagai penyanyi. Tapi kamu ada keselnya nggak? Kayak ternyata dia tuh ada lagunya lah. Itu kan kayak kadang-kadang, you know, it's not a nice sentence. Kayak, kita punya lagu. Berarti orang-orang tuh nggak tahu kalau kita punya lagu, gitu loh. Iya, sebenarnya iya kayak, aduh sedih juga ya. Kayak orang taunya aku cover doang gitu. Ya, justru malah yang tahu aku punya lagu itu yang sebelumnya belum ngikutin gitu. Iya, which is ibarat kata mangka pasar baru gitu loh, bukan mangka pasar yang udah ngikutin kamu sebagai cover-cover dan lain-lain kan. Itu ada plus minusnya juga sih. Jadi nambah pasar baru, kan ada juga yang sebelumnya ngikutin. Jadi kamu ngata gitu ya. Tapi di usia yang sekarang kamu 19, bentar lagi mau 20 gitu. Kalau kamu secara pribadi kamu ngelihat nggak sih kira-kira 4 atau 5 tahun lagi seorang Alsa nih mau dibawa kemana journey-nya atau sedikit target yang mungkin kamu bisa sharing ke kita nggak sih? Karena kan bener-bener masih muda banget, say. 19 tahun tuh masih long journey. Yes. Jujur. Kenapa? Jujur nggak ada. Oh, jadi nggak ada? Kamu terkenal kan easy going banget ya? Iya, aku kayak lebih ke santai aja lah gitu. Tapi tetap motivasi hidupnya seorang Alsa akhirnya nih apa sih kalau boleh tahu? Santai. Santai, nggak apa-apa, nggak ada yang salah motivasi hidup orang-orang kan? Aku as long as I'm happy lah. Oh, oke. Kamu tuh bintangnya apa sih? Aku Pisces. Oh bisa, ya bisa lah nih ada korelasinya nih. Warga-warga pernah ngerti kan? Ngerti ya, jadi ya udahlah. Tapi itu dia yang menyenangkan. Aku kayak ya udahlah kalau rezeki ya rezeki, gitu. Kalau enggak ya udah. Nggak apa-apa. Hidup aja. Bener, karena memang semua orang kan punya jalannya masing-masing, punya prinsipnya, karakternya masing-masing dan lain-lain ya. Aku kayak nggak terlalu ambil pusing aja sih Kak, tapi tetap berjuang. Cuma kayak ya udah kayak lebih ke nothing to lose gitu loh. Nothing to lose. Mimpi terbesar seorang Alsa tuh apa? Aku pengen kayak ngadain konser, bisa tampil depan banyak orang, nyanyiin lagu-lagu aku. Gitu sih. Itu ya, mudah-mudahan as soon as possible gitu. Dan itu memang kan impian terbesarnya semua musisi lah, mau dia band, mau dia solois atau apa-apa, ketika punya konser dan dia punya kesempatan untuk membagikan karya-karyanya, itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan sekarang aku mau ngucapin congrats juga buat single terbaru kamu, I Wanna. Itu baru rilis Mei kemarin ya? Baru bulan ini. Oh bukan Mei? No. Jadi tanggal berapa rilisnya? 10 Juni baru banget gitu ya. Congratulations for I Wanna. Dan ceritain please gimana proses pembuatannya dan kenapa I Wanna yang dipilih untuk rilis di bulan Juni ini dari sekian. Aku yakin pasti kalau kayak kamu tuh ada stok-stok lagunya kan. Betul. Ya, jadi pertama kali aku bikin lagu setelah single aku yang terakhir itu emang I Wanna. Karena apa ya? Karena Because I Wanna itu kayak based on my experience yang pas itu lagi ngerasain aja. Jadi kayak ya udah I just feel like to write song. Berapa lama kamu tulis liriknya I Wanna? Liriknya 2 hari. 2 hari ya? Itu kamu lagi benar-benar lagi jatuh cintanya banget, lagi bersemi-berseminya atau malah sebenarnya tuh di momen kamu tulis I Wanna itu kamu lagi broken heart-nya banget? No, lebih ke happy sih, happy. Dan pas itu kan kayak workshop dulu kan, sama produsernya Kak Gusti. Iya. Jadi kalau aku bisa bikin lagu itu aku dari melodinya dulu, baru liriknya. Oh gitu, ya. Jadi pas workshop itu kita selesain, aku kan biasanya kayak VN, kayak semua musisi gitu kan, VN yang
apa sekiranya melodinya enak nih gitu kan, ya udah akhirnya aku kasih ke Kak Gusti, Kak ini kayaknya enak nggak sih buat jadiin chorus gitu kan. Wah ini boleh nih kata dia, kita kembangin aja gitu. Akhirnya kita kembangin, bikin verse-nya lah, habis itu sampai akhir udah selesai tuh, tapi melodinya doang gitu kan. Dan emang pas itu aku kayak, wah kayaknya lagunya seru deh gitu kan. Akhirnya aku kayak malamnya langsung kayak nggak sabar buat bikin lirik gitu. Mumpung ada moodnya iya, juga lagi nih ada ya. moodnya, bener-bener banget. Akhirnya aku bikin kayak setengah gitu kan. Habis itu ya udah aku lanjutin besoknya langsung kelar setengahnya lagi. Tapi ya belum sama revisi-revisinya kan. Jadi kayak ya total 2 hari sih. Gitu. Oke, so from dari sketch-nya banget yang kamu 2 hari dan kamu ngomong sama Kak Gusti, workshop, recording sampai akhirnya launch di 10 Juni ini, prosesnya berapa lama? Dari Januari sih. Which is cuma 5 bulan ya? Iya, lumayan. 5-6 bulan. Dan setelah I Wanna itu, bener kata kakak tadi, aku kayak workshop lagi buat bikin stok lagu. Awalnya sebenarnya I Wanna nih belum kayak fix gitu loh buat main next song gitu kan. Karena kayak next single yang rilis. Coba ada yang lain gitu. Akhirnya kita workshop sampai 6 lagu yang lain. Dan ya in the end jadinya I Wanna. Hati kamu bilangnya pokoknya yang harus keluar I Wanna nih, dan gue yakin banget sama I Wanna ini ya, sampai akhirnya kemarin udah rilis gitu. Dan banyak juga yang menambahkan atau dari kamu pun sempat berbicara bahwa si I Wanna ini ada inspirasi dari lagu-lagu karya-karyanya IU and juga The Magical Song Officially Missing You, right? Yep. Nah, itu gimana ceritanya? Iya, aku kayak mikirnya lagu ini kayak lovey-dovey yang chill gitu kan, yang kayak Korean soundtrack gitu loh, K-drama soundtrack. Ya udah akhirnya aku kasih ke Kak Gusti, Kak kasih referensi gitu kan. Aku tuh senang banget ya kayak misalnya sewarna sama lagu-lagu ini gitu, kamu kasih ke produser kamu. Kayak terus. Kak ini, pas itu aku ngasihnya lagu IU yang Someday. Itu kan dia soundtrack juga K-drama, dan aku kayak pengen kayak gini Kak colornya gitu. Terus ya udah. Kayak official missing you juga gitu, jadi kayak akustik yang chill gitu kan. Ya udah akhirnya oke, dan dieksekusi dengan baik sama Kak Gusti. Gitu wow, nice. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat, kalau ada nggak sepanjang udah rilis si I Wanna ini, ada orang-orang yang mungkin berkomentarnya agak-agak miring gitu, kayak ini mah ini banget ya, agak penjiplakan atau segala macem, karena kan nggak semua orang bisa menerima karya kita dengan baik kan, sis? Sejauh ini aku belum lihat sih. Oh, sejauh ini masih kayak Oke. responnya masih bagus-bagus semua, dan kayak ada salah satu teman aku yang bilang ini ini vibes-nya Korean OST banget gitu kan, kayak that's exactly what I want gitu kan, kayak thank you gitu. Akhirnya bener juga, akhirnya bisa tersampaikan ke orang-orang gitu kan, kalau emang aku maunya vibes-nya kayak gitu. Oke, kalau misalnya tadi udah tersampaikan, vibes-nya kena tuh sampai ada orang yang berkomentar, dan kamu juga tahu warna lagu ini tuh aku pengennya kayak gini Kak. Tapi sebenarnya main message yang pengen kamu sampaikan dari I Wanna Know tuh selain yang nuansanya chill itu, main message-nya itu apa sih? Main message-nya sebenarnya untuk express what I feel sih kayaknya. Express what I feel. Iya, dan kalau ada orang yang relate maybe, jadi kayak. Tapi aku juga ini loh mendengar banyak suara burung gitu bahwa yang mengatakan karena memang seorang Alsa ini pada saat bikin I Wanna Know ini lagi deket sama seseorang juga gitu kan. Masa sih? Itu netizen yang bilang. Tapi kalau misalnya netizen bilang kayak gitu, responnya Alsa apa? Ya emang bener ini lagunya based on my experience kan. Jadi? Ya jadi. Kok manajernya begini doang tuh kayak manajernya approve soalnya di belakang kamera dia gini. Ya. Jadi bagus lah kehadiran dia, jadi ada inspirasi. Dan kau hadir. Mau apa tuh lagunya Adra Dega, bukan lagunya dia ya. Jadi kalau misalnya ditanya ini rumor-rumor netizen gara-gara si sosok kayak Nenek, apakah benar dia yang menjadi inspirasi 2 hari itu si I Wanna dengan cepat gitu kan? Ya benar. Benar gitu ya. Tapi sekarang kamu bisikin aja sama aku, kayak sekarang jadinya ini udah jadi atau masih kayak HTS gitu sih, Alsa? Tapi kalau aku sejadi pacar, aku agak kesel ya kalau misalnya dia udah jadi pacar gue terus gue gak dianggap, ya gak sih? Ya dong, kalau selalu jadi cewek kayak dia menganggap aku hanya teman bukan pacar gitu. He probably doesn't care lah. Gak mungkin lah. Dalamnya hati orang gak ada yang tahu sih, Sur, gitu kan. Aduh, next aja bisa? Nggak bisa nih, kalau itu kreatifnya nggak ada yang mau next, manajernya ketawa-tawa. Jadi ya udah official lah ya, official.
missing. Enggak, masih dekat aja. Yaudah kita bantu doa ya. Semoga apapun itu, nggak apa-apa. Kan kita proses pendekatan tuh memang orang-orang kan beda-beda kan. Tapi mudah-mudahan yang ini tuh kayak karena udah ada vibes baiknya. Karena agak apa? bentengnya tinggi gitu. Benteng begitu tinggi, sulit untukku gapai. Ini serius, bentengnya ini. Bentengnya sesuai dengan lagu yang aku bawain tadi. Aduh, ya gimana ya kalau misalnya udah benteng terlalu tinggi, aku untuk kamu, kamu untuk aku. I know, right? Iya udah dah, aku jadi ngerti ya udah. Biar nggak. Makanya ayo kita next aja. Next aja ya, biar nggak tiba-tiba jadi bahagia jadi sedih nggak apa-apa. Aku dukung dalam doa aja ya, apapun yang terjadi yang mana ya. Ya tapi? Ya doa dengan agama aku, doa dengan agama aku yang terbaik buat Asa, nggak apa-apa dong dari agama kita membawakan yang terbaik buat orang ya kan. Jadi kamu mau doainnya apa nih, doain lanjut apa enggak nih? Yang terbaik aja ya? Yang terbaik aja. Yang terbaik aja, karena memang kalau misalnya udah Tuhan memang satu kita yang nggak sama. Namun semua tuh nggak mungkin kan? Iya, padahal I wanna. Iya. Tapi kalau kata Tuhan you don't, nah ya udah gitu kan ya. Tapi berbicara mengenai singlenya juga, nanti Alsa akan nyanyiin juga singlenya I Wanna. Last one deh, sebelum aku akan tag perform seorang Alsa. Apa sih harapannya Alsa mungkin ke depannya atau mungkin ada bocoran lagi? Kak, berapa bulan lagi nih aku bakalan launching single loh Kak gitu. Iya, pasti. Pasti di tahun ini bakal rilis single keempat, one or two. Which is, sorry aku potong, berarti kan udah banyak juga single lu ya, lu kagak mau ngomongin album? Tahun depan maybe. Tahun depan ya? Belum album, EP. EP, oh ya nice, EP. Terus, rilis single? Rencananya EP tahun depan. Gak tahu sih, tapi kayak doain aja ya. Tahun ini masih single-single aja, 1 atau 2 lagi. Dan tahun depan EP, ya mungkin kita abis ini banyakin tampil offline maybe ya. Iya, yang penting promo-promonya aja dulu aja ya, lagu-lagunya Alsa, sehingga orang makin mengenal warna dari seorang Alsa dan juga karya-karyanya. So Alsa udah mau sejam ternyata, thank you banget kamu udah mau ngobrol sama aku. Seperti teman seumuran kan? Enggak terintimidasi kan? Kayaknya udah ungu-ungu banget sih. Pilih. Kita gak janjian, ini memang tiba-tiba aja. Parah gitu ya, pokoknya sekali lagi once again thank you banget. Sukses buat plan nanti 2 singlenya, 3 singlenya, mini EP-nya. Jangan lupa untuk kesini lagi kalau mau promo. So please welcome sekarang Insert-Tizen sebelum aku closing. Once again makasih banyak udah menyaksikan Alsa di program iTalk. Kalau misalnya kamu nonton ini dimanapun, di TikTok ataupun di YouTube ataupun di live streaming, jangan lupa di-share juga, di tag ke kita di iTalk Insert, Christy Maria dan juga Alsa. So sekarang waktunya Christy pamit, tapi sebelum pamit terimalah persembahan manis dari seorang Alsa with I Wanna. I met you a little while ago, glad that you said hello. Meet me here and there, I can't say no words, I don't know, let's go. Feel the sparks all the way, never feeling this way. Really proud the sun in my gloomy rainy day. Go out everywhere we wanna go, don't care about the bills, no. Never ever in there so low, butterflies feeling my soul. Every mile's we've been through, feeling like dreams come true. It's obvious we're meant to be together. I wanna feel your hands hold me tight. Wanna know how you would treat me right, alright. Wanna share my day, my life, my whole night. Spend all my time till the sun shining bright. No need to be ashamed, no need to be afraid. A little pat on my head, sure, just go ahead. Loving all the things that you do to me, so let's just start, no hesitation. Never knew this time would come, will you ever be the one? Thanks to you now everything will be fine. I wanna feel your hands hold me tight. Wanna know how you would treat me right, alright. Wanna share my day, my life, my whole night. Spend all my time till the sun shining bright. I wanna feel your warm love tonight. Wanna feel the sparks running around. Wanna spend my day,
Here's holding mine. Here's holding